Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai apa itu perencanaan. Yang pertama adalah mengenai arti dari perencanaan itu sendiri. Perencanaan didefinisikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan, kemudian pemutusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, kemudian di mana melakukannya, lalu bagaimana cara-cara atau metode di dalam melakukan kegiatan tersebut, lalu oleh siapa kegiatan itu dilakukan. Itulah arti perencanaan yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan hierarki rencana sebuah organisasi. Untuk membuat rencana organisasi, kita tidak terlepas dari misi sebuah perusahaan yang mengandung maksud dari perusahaan itu sendiri, kemudian tujuan sasarannya apa, lalu bagaimana rencana strategisnya. Kemudian di dalam rencana strategis ini dibedakan menjadi dua, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diulang dan rencana strategis untuk kegiatan-kegiatan yang berulang atau diulang-ulang. Untuk rencana kegiatan yang berulang-ulang ada namanya rencana tetap, kemudian rencana tetap itu dibikin sebuah kebijaksanaan, lalu setelah tersusun apa yang menjadi kebijaksanaan, dibuatlah prosedur dan metode standarnya seperti apa. Lalu setelah terbentuk prosedur dan metode, susun aturan. Kemudian untuk rencana kegiatan yang tidak diulang, ada rencana yang cukup sekali pakai saja, kemudian susun programnya, lalu dibuat sebuah proyek. Dari rencana sekali pakai itu tentu kemudian ditetapkan anggarannya berapa untuk program itu, kemudian nanti dari program itu di breakdown ke proyeknya. Yang berikutnya adalah tahap-tahap dalam sebuah perencanaan. Yang pertama adalah tahap menetapkan tujuan. Jadi di dalam menyusun sebuah rencana, kita terlebih dahulu harus menetapkan sebuah tujuan, lalu merumuskan keadaan yang ada pada saat sekarang ini seperti apa. Perusahaan dalam keadaan sekarang ini harus diketahui karena untuk bisa melangkah ke tahap yang berikutnya, yaitu mengidentifikasikan hal-hal yang mempermudah dan hal-hal yang menghambat. Diidentifikasi kira-kira apa yang mendukung saat ini, yang mendukung rencana kita itu apa. Lalu apa saja yang kemudian menghambat rencana-rencana yang
akan kita buat. Kalau kedua hal itu kemudian sudah kita ketahui, langkah selanjutnya kita akan dapat mengembangkan serangkaian kegiatan dari analisa sebelumnya. Barulah kemudian tersusunlah atau tercapailah sebuah tujuan yang kita maksudkan itu. Berikutnya, proses penyusunan perencanaan strategis. Di dalam proses penyusunan perencanaan strategis, yang pertama adalah bagaimana perumusan dan penetapan misi dan tujuan umumnya. Ini tentu berkaitan dengan nilai-nilai manajemen dan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Dari perumusan dan penetapan misi dan tujuan, kita akan menyusun profil perusahaan untuk bisa mengidentifikasi tujuan dan strategi saat ini. Lalu yang berikutnya adalah menganalisa lingkungan eksternalnya, baik itu lingkungan eksternal mikro maupun lingkungan eksternal makro yang melingkupinya. Lalu yang berikutnya adalah menganalisa internal perusahaan, yaitu yang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang mendukung sebuah rencana dan kelemahan-kelemahan yang menghambat organisasi tersebut. Berikutnya, identifikasi kesempatan dan ancaman strategisnya. Kita buat, kita analisa kesempatan-kesempatan apa yang mendukung rencana strategi kita dan kira-kira ancaman-ancaman strategis apa yang sekiranya dapat menghambat. Baru kemudian pembuatan keputusan yang strategis. Hal ini tentu di dalam membuat keputusan strategis tersebut harus mengembangkan alternatif-alternatif. Alternatif di sini yang dimaksud adalah apabila keadaan mendesak atau keadaan tertentu, baik lingkungan internal maupun eksternal, baik itu mikro maupun makro, bisa kita rubah rencana tersebut agar tetap bisa sesuai dengan keadaan yang melingkupinya saat itu. Maka dari itu, di sini perlu ada pengembangan alternatif, misalnya alternatif 1, alternatif 2, plan A, plan B, dan seterusnya. Setelah alternatif dikembangkan, lalu apa yang menjadi alternatif itu dievaluasi. Apakah alternatif yang kita ajukan, yang kita pilih, bisa mendukung rencana strategis kita. Baru kemudian kalau sudah yakin, lalu pilihlah rencana alternatif tersebut. Lalu setelah memilih alternatif, ada tujuan-tujuan jangka panjang. Kemudian tujuan atau sasaran tahunan. Lalu dari rencana jangka panjang ini kita susun juga seperti apa strategi umumnya. Karena di dalam rencana-rencana itu ada rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek nantinya. Dari tujuan dan sasaran tahunan, kemudian setelah strategi umumnya kita ketahui, lalu
susun juga strategi operasionalnya. Strategi operasional yang dimaksud di sini adalah strategi atau langkah konkret di dalam menjalankan rencana strategi yang dimaksud. Lalu setelah strategi operasionalnya kita dapat, langsung implementasikan strategi itu. Baru kemudian kalau memang diperlukan, sekiranya rencana implementasi strategi tersebut belum sesuai harapan, perlu kita tinjau kembali untuk selanjutnya kita evaluasi. Dari peninjauan kembali rencana strategi dan evaluasi, hal ini akan menjadi umpan balik kepada langkah awal tadi di dalam perumusan dan penetapan misi dan tujuan umumnya. Demikian terus berputar seiring dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Apabila sudah diimplementasi, lalu kemudian ditinjau kembali untuk dievaluasi, kalau bagus lanjutkan terus seperti itu. Jadi selalu ada evaluasi, ada inovasi, ada perkembangan-perkembangan baru, terus selalu diikuti agar perusahaan tersebut dapat eksis menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Itu. Lalu yang berikutnya, dasar pengklasifikasian rencana-rencana. Yang pertama adalah bidang fungsional. Bidang fungsional ini meliputi rencana produksi, rencana pemasaran, rencana keuangan, rencana personalia, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa di dalam sebuah manajemen ada kegiatan-kegiatan fungsional dan ada kegiatan-kegiatan atau tingkatan organisasional. Jadi kita bedakan di sini apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di bidang fungsional dan apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat organisasional. Kalau di tingkatan organisasional atau keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi ini nanti akan bekerja terintegrasi antar bidang-bidang di dalam kegiatan rencana fungsional. Jadi misalnya kegiatan produksi berhubungan dengan kegiatan pemasaran. Apa hubungannya? Oh jelas, kalau mau memproduksi tentu pasar harus sudah dievaluasi dulu, dianalisa dulu apakah produk kita nanti akan bisa laku dijual di pasaran. Kemudian juga berhubungan dengan bidang keuangan. Tentu di dalam berproses produksi perlu sumber daya keuangan sebagai modalnya. Lalu juga berhubungan dengan bagian personalia, sumber daya manusia, tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan produksi tersebut dan seterusnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah karakteristik atau sifat dari rencana itu sendiri, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor meliputi tingkatan kompleksitasnya, kemudian fleksibilitasnya, formal tidaknya, kemudian apakah rencana kegiatan itu rahasia atau tidak, kemudian
membutuhkan berapa biayanya, kemudian rasionalitasnya seperti apa, juga meliputi kuantitatif dan kualitatifnya. Nah, karakteristik-karakteristik atau sifat rencana inilah yang kemudian selalu berhubungan dengan faktor-faktor yang melingkupinya, seperti dalam slide ini tadi saya sampaikan. Tentu ketika kita buat rencana, pasti akan terjadi kompleksitas. Kompleksitas di sini yang dimaksud adalah rencana tersebut berhubungan dengan rencana-rencana kegiatan satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sangat kompleks sekali. Untuk itu harus diputuskan rencana kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Fleksibel yang dimaksud di sini adalah bahwa rencana kegiatan itu harus fleksibel, bisa mengikuti keadaan yang ada. Misalnya, permintaan meningkat sehubungan dengan adanya bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sehingga yang semula rencananya itu misalnya produksinya sekian unit, karena permintaan meningkat bisa fleksibel, produksinya ditingkatkan. Lalu persoalannya bagaimana? Persoalannya adalah sumber daya untuk menopang peningkatan produktivitas itulah yang harus kita upayakan. Misalnya tenaga kerjanya dibikin lembur, atau rekrutmen tenaga kerja temporary, atau istilahnya tenaga kerja pocokan gitu ya. Nah, ini namanya rencana yang fleksibel, yang bisa menyesuaikan keadaan. Kemudian tingkat formal tidaknya, rahasia apa tidak, dan seterusnya, termasuk biaya, kuantitasnya, kualitasnya juga harus selalu terjaga. Rencana itu juga menyangkut berhubungan dengan waktu, yaitu apakah rencana itu dibuat untuk jangka pendek, apakah rencana itu dibuat untuk jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, rencana-rencana jangka pendek, menengah, dan panjang ini seberapa sih pendeknya? Biasanya rencana jangka pendek itu masanya sampai dengan 1 tahun. Kalau jangka menengah ya kira-kira sampai dengan 5 tahun. Sedangkan jangka panjang biasanya sampai dengan 25 tahun. Sehingga antara jangka pendek, menengah, dan panjang nanti satu sama lain rencana itu akan saling kait-mengkait, sehingga rencana kegiatan itu akan berjalan mulus baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Lalu berkaitan dengan unsur-unsur rencana, ini unsur rencana itu meliputi anggaran sebagai sumber daya modalnya, kemudian programnya seperti apa, prosedur pelaksanaannya bagaimana, lalu kebijaksanaan yang diputuskan oleh pimpinan atau manajernya seperti apa. Yang berikutnya adalah alasan perlunya perencanaan. Mengapa sih kok sebuah perusahaan perlu membuat rencana? Nah, ternyata di sini rencana itu dilakukan adalah untuk mencapai
protective benefit. Protective benefit ini dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam membuat keputusan. Jadi jangan sampai di dalam mengambil keputusan itu sesedikit mungkin terjadi kesalahan. Syukur-syukur kalau sekali membuat rencana sudah tepat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Lalu yang kedua adalah untuk mencapai positive benefit. Ini dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Jadi apabila rencana-rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini bisa berhasil, akan secara otomatis mendukung keberhasilan organisasi tersebut. Kemudian apa manfaat dari perencanaan itu? Manfaat yang pertama adalah membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa sebuah rencana harus fleksibel. Disinilah yang dimaksud. Jadi, supaya apabila ada perubahan lingkungan di perusahaan atau organisasi tersebut, perencanaan itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaannya. Yang kedua adalah membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Jadi apabila perusahaan punya persoalan atau punya masalah, maka rencana ini harus bisa membantu menyelesaikan persoalan itu, sehingga dapat mengkristal atau dapat mengerucut, kemudian dengan adanya rencana itu, masalah utamanya bisa terselesaikan. Misalnya, rencana perusahaan untuk memproduksi sebuah barang, masalah utamanya di modal misalnya. Bagaimana penyelesaian untuk bisa mendapatkan modal? Misalnya dengan kerjasama lewat perbankan, yaitu melalui kredit peminjaman modal. Atau mungkin kerjasama dengan pihak perusahaan lain, pihak luar untuk saling kerjasama di bidang permodalannya. Ini adalah salah satu bentuk dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah yang pokok atau masalah yang utama. Sehingga diharapkan apabila masalah itu sudah ditemukan, dapat segera dicarikan penyelesaiannya. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi yang lebih jelas. Pastinya, dengan mempunyai rencana, apalagi rencana itu dibuat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, seorang pemimpin akan mengetahui keseluruhan dari gambaran tentang operasional perusahaan itu. Langkahnya mau kemana, arahnya mau kemana, kendalanya di mana, kemudian alternatif apa yang akan diambil. Nah, tanpa rencana hal itu akan susah diketahui. Maka inilah salah satu manfaat dari sebuah
perencanaan. Yang keempat adalah membantu penempatan tanggung jawab yang lebih tepat. Di dalam organisasi tentu ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Siapa bertanggung jawab apa? Dalam sebuah manajemen namanya adalah pengorganisasian, yaitu membuat job description atau pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tepat sehingga tercapai the right man on the right place. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Jadi dengan adanya struktur organisasi tadi, dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas, maka akan lebih jelas pula siapa memerintah siapa, siapa bertanggung jawab dengan siapa. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai kegiatan organisasi. Misalnya koordinasi antara bagian keuangan dengan bagian produksi. Bagian produksi melakukan koordinasi dengan bagian pemasaran. Bagian pemasaran koordinasi dengan bagian penyaluran distribusi, dan seterusnya. Karena di dalam organisasi itu sudah tercipta, terbentuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, maka koordinasinya akan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Lalu yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, lebih terperinci, dan lebih mudah dipahami. Jadi tujuan-tujuan yang ada itu akan lebih khusus, lebih spesifik gitu ya. Kalau spesifik, tentu rinciannya lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Ini tugas kita mau ngapain, misalnya yang bagian pemasaran, tugasnya bagian produksi apa, tugasnya bagian keuangan apa, tugasnya bagian pengadaan bahan baku bagaimana. Jadi semuanya mengerucut menuju kepada rencana untuk tujuan yang lebih khusus atau spesifik. Yang kedelapan adalah meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Ini dalam istilah manajemen sumber daya manusia namanya disguise unemployment. Apa itu? Adalah pengangguran yang tidak kentara. Dia itu sebetulnya menganggur, tapi seolah-olah sibuk. Nah, inilah maka perlu diminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Apabila dikerjakan oleh 5 orang hasilnya sudah maksimal, mengapa harus dikerjakan 6 atau 7 orang? 6 atau 7 orang yang sebetulnya bisa dikerjakan 5 orang, 2 orang inilah yang disebut dengan disguise unemployment. Tenaga kerja yang sebetulnya nganggur tapi dia ikut sibuk bekerja, karena toh dikerjakan orang 5 maupun orang 7 outputnya sama. Kalau outputnya sama dikerjakan orang 5 dan 7, mending yang 2 dihilangkan saja supaya lebih efisien dan lebih efektif. Itulah yang dimaksud dengan meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Ya. Kemudian dengan begitu maka akan lebih menghemat waktu, akan menghemat upaya-upayanya, dan tentu akan berhubungan dengan pembiayaan atau pendanaannya. Namun demikian, sehebat apapun perencanaan, sehebat apapun kita,
sudah barang tentu ada kelemahan-kelemahan yang terjadi. Dengan mengidentifikasi kelemahan ini, kemudian nanti kita akan bisa melakukan evaluasi. Adapun kelemahan yang pertama adalah pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Apa maksudnya? Kadang kita sudah merencanakan dengan rapi sedemikian rupa, namun biasanya dalam kondisi real atau di lapangan yang terjadi tidak seperti apa yang kita rencanakan. Artinya perencanaan itu terlalu rigid, terlalu detail, sehingga di lapangan ketika dikerjakan justru malah tidak persis sama dengan apa yang ada dalam rencana. Inilah namanya rencana yang kadang justru berlebihan. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Mengapa? Karena rencana itu sudah ada time schedule-nya, sudah ada schedule waktunya. Artinya kalau waktunya sesuai rencana belum boleh dikerjakan, ya menunggu dulu. Akibatnya apa? Sementara waktunya sudah harus mulai, artinya yang mau mengerjakan sudah siap, tapi karena rencananya itu belum membolehkan untuk mulai, artinya akhirnya kemudian ditunggu sebentar, menunggu sejenak. Nah, ini mengakibatkan keterlambatan atau cenderung menunda kegiatan karena supaya pas sesuai dengan rencana. Kelemahan yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kadang kalau sudah dibuat rencana baku, karyawan di dalam lapangan, di dalam mengimplementasikan rencana kegiatannya, terbatasi inisiatifnya. Mau inisiatif ini dan itu nanti salah karena tidak sesuai dengan rencana. Mau berinovasi di tengah jalan nanti menyimpang dari rencana. Sehingga rencana itu menjadi membatasi ruang dan gerak para sumber daya manusia yang mengeksekusi rencana kegiatan tersebut. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik justru didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Artinya apa? Apabila ada persoalan, justru kadang penyelesaiannya itu bisa langsung di lapangan. Justru kadang malah menabrak atau bertolak belakang dengan rencana strategis yang sudah kita tetapkan. Yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Jadi sudah dibuat rencana yang bagus, tapi karena sesuatu hal kadang kemudian rencana itu tidak diikuti oleh seluruh anggota organisasi dengan konsisten, murni, dan konsekuen. Ini merupakan kelemahan-kelemahan dari perencanaan. Kemudian hambatan-hambatan perencanaan yang efektif ini meliputi hambatan internal para perencana, di mana manajer tidak bersedia dan tidak mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan.
Ini sudah sering terjadi di beberapa perusahaan di lapangan. Mereka alasannya rata-rata adalah karena kurang pengetahuan tentang lingkungan. Si pembuat rencana itu kadang belum tahu 100% tentang lingkungan yang ada. Kemudian yang kedua, kurang pengetahuan tentang organisasi. Ini juga menjadi kendala. Maka dari itu, seorang perencana harus tahu betul organisasinya seperti apa, sehingga tepat di dalam membuat perencanaan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Ini juga akan menyulitkan oleh pembuat rencana. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Ini juga akan menjadi kendala. Yang kelima adalah biaya, ini sangat penting sekali. Lalu yang keenam, kadang seorang manajer di dalam merencanakan takut gagal. Kalau sudah takut gagal, akhirnya maju mundur, nggak jadi-jadi, malah tidak bisa dieksekusi. Kalau sudah begitu, lalu jadi kurang percaya diri. Kemudian yang berikutnya, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Nah, jadi kalau ada persoalan, tentu alternatif-alternatif yang sudah disediakan dipilih untuk menyelamatkan rencana yang sudah kita buat. Hambatan-hambatan perencanaan yang efektif ini kadang hambatan di luar perencanaan. Yang terjadi biasanya keengganan secara umum para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana-rencana itu sendiri karena perubahan-perubahan yang ditimbulkan. Apa maksudnya? Sudah dibuat rencana bagus demikian rupa, namun di tengah jalan ternyata ada kondisi yang berubah sehingga memaksa rencana itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Contoh yang paling sederhana misalnya ketika bagian marketing mau memasarkan ke suatu daerah, namun daerah tersebut terjadi bencana alam misalnya, banjir misalnya, sehingga arah tujuan marketing ke sana dibelokkan ke tempat yang lain sehubungan dengan lokasi pemasaran yang dituju sedang terjadi bencana. Nah, ini kemudian akan merubah arah rencana pemasarannya. Dan ini akan berimbas ke belakang. Ini alasan yang muncul biasanya bertentangan dengan kepentingannya. Membatasi kebebasan karyawan untuk mengambil kegiatan yang disukai. Kemudian meningkatkan beban kerja karyawan dan terutama tidak sebanding dengan peningkatan balas jasa yang diterima. Inilah namanya juga rencana, tentu beberapa ada kendala. Namun kendala itu harus segera dicarikan solusinya atau alternatif. Lalu bagaimana cara mengatasi hambatan perencanaan efektif itu? Yang pertama yang berhubungan dengan hambatan internal perencanaan dengan cara
penciptaan sistem organisasi yang memudahkan penetapan tujuan dan perencanaan. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa organisasi itu harus bisa lentur, artinya fleksibel, bisa menyesuaikan keadaan yang melingkupinya. Kemudian yang kedua, memberikan berbagai bentuk bantuan secara individual. Ketika terjadi kesulitan di bagian yang satu, bagian yang lain segera memberikan bantuan, baik secara individu maupun antar tim ya, sehingga rencana itu tetap aman bisa terlaksana. Kemudian hambatan dari luar perencanaan itu meliputi melibatkan karyawan dalam proses perencanaan. Ini yang kadang sering menjadi kendala ketika para manajer menentukan rencana, kadang enggan melibatkan karyawan bawahannya. Dah pokoknya ini keputusan ini dijalankan. Jadi masih bersifat otoriter. Nah, ini harus dirubah. Harus melibatkan karyawan di bawahnya di dalam menetapkan perencanaan supaya rencana itu bisa lancar dilaksanakan dan diketahui oleh seluruh karyawan yang ada di perusahaan itu. Hambatan yang kedua, yang di luar rencana, yaitu mengembangkan pola perencanaan dan implementasi yang efektif. Yang ketiga, memberikan lebih banyak informasi tentang rencana-rencana dan segala konsekuensinya. Nah, ini yang harus diketahui bahwa setiap rencana yang kita putuskan, apapun rencana itu pasti ada konsekuensinya. Artinya ada risiko yang harus ditanggung nantinya apabila rencana itu terjadi kegagalan misalnya. Yang keempat, harus bersikap hati-hati terhadap dampak perubahan yang diusulkan para anggota organisasi dan meminimumkan gangguan-gangguan yang tidak perlu. Nah, ini yang selanjutnya adalah kriteria penilaian efektivitas suatu rencana. Sebuah rencana dikatakan efektif manakala tepat waktu. Artinya tidak molor, tidak cepat gitu ya. Sesuai dengan time schedule yang dibuat. Kemudian efektivitas biaya. Biayanya sangat efektif. Lalu akuntabel. Jadi akuntabilitasnya terpercaya. Lalu yang berikutnya adalah ruang lingkupnya. Jadi rencana dikatakan efektif manakala ruang lingkupnya sesuai. Ketepatan dan objektivitasnya. Ini juga menjadi tolok ukur suatu rencana itu dikatakan efektif. Lalu kegunaannya apa? Jangan sampai menyusun sebuah rencana tapi endingnya nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Nah ini kan namanya rencana yang sia-sia kalau seperti itu. Adapun efektivitas ini meliputi waktu, usaha, aliran emosionalnya,
Akuntabilitas ini meliputi aspek tanggung jawab, pelaksanaan, dan implementasinya. Kalau ruang lingkup ini meliputi prinsip yang komprehensif, unity, dan konsistensi. Sedangkan ketepatan dan objektivitas ini meliputi suatu evaluasi yang jelas, yang ringkas, yang nyata, dan akurat. Kegunaannya harus bisa fleksibel, stabil, kontinu, dan sederhana. Itu saya kira pembahasan kita kali ini yang berhubungan dengan bagaimana menyusun sebuah rencana. Terima kasih. Mudah-mudahan paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.